Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang. Yang seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita perhatikan, tren besar masih dalam posisi adalah tren turun. Dan tentunya kalau kita perhatikan konfirmasi untuk time frame daily sampai dengan posisi saat ini masih belum ada ya. Masih dalam posisi bearish. Ada candle terakhir di hari Senin kemarin membentuk bearish pin bar ataupun inverted hammer. Dan posisi saat ini memang dari sesi Asia sedikit ada terjadi lonjakan bullish, tapi ini time frame daily kan masih belum selesai ya. Tapi kalau nanti sampai dengan posisi hari Selasa candlenya membentuk bullish dan tentunya memakan daripada candle warna merah, artinya akan terjadi bullish untuk koreksi di beberapa hari ke depan. Kita nanti akan cek dan saya akan memberikan perkembangannya untuk besok ya. Tapi kita akan membahas peluang hari ini. Saya akan masih mencari fokus untuk area sell, dan posisi pergerakan saat ini berada di bawah 61,8%, yaitu di 1.07375. Fibonacci retracement tersebut ditarik dari titik A sampai dengan titik B dan muncul area golden level dan area extreme probability. Oke, ini posisinya saat ini. Sekarang kita akan cek kembali di time frame 4 jam untuk Euro USD. Ini penjelasan yang sudah saya sampaikan kemarin ya untuk analisanya, dan posisinya masih belum ada perubahan. Tentunya di pergerakan hari kemarin masih dalam posisi konsolidasi, di mana range-nya berkisaran low weekly 1.07015 sampai dengan 1.07423. Hal tersebut masih belum ada konfirmasi yang cukup kuat akan adanya breakout daripada level open bearish-nya ya di posisi ini yang kita tandain. Maka saya katakan kalau terjadi impulsif bullish close di atas daripada 1.07423, maka Euro USD menunjukkan aksi penguatannya menuju area berikutnya, yaitu di area base ataupun zona sell di area supply. Ini posisinya ya, masih dalam area ini. Menurut saya belum ada perubahan, masih sama polanya, karena area yang jadikan target untuk entry sell atau zona sell masih belum ada perubahan. Adapun nanti kalau terjadi breakout impulsif bearish di bawah low weekly 1.07015, maka area zona buy untuk counter trend akan dipersiapkan ketika ada konfirmasi ada bullish engulfing, bullish pin bar 3 in setup, maka saya akan buy di wilayah area ini. Jadi tentunya masih batas atas dan batas bawah, yaitu area zona sell dan zona buy. Ini dari Euro USD perkembangan saat ini di time frame 4 jam. Saya masih menunggu selama masih belum breakout di antara area open bearish di 1.07423 ataupun di low weekly-nya di 1.07015. Saya masih menunggu area zona sell dan zona buy tersebut. Kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Kita cek. Nah, untuk GBP USD sampai dengan posisi saat ini, sebentar. Kalau saya lihat di pergerakan hari Senin kemarin, memang sudah ada dorongan bullish ya dari posisi sebelumnya hari Jumat, tapi membentuk bearish pin bar ya atau inverted hammer. Tentunya yang menjadikan acuan saya ini hati-hati. Kalau sampai GBP USD di time frame daily khususnya di hari Selasa membentuk candle impulsif bullish dan close-nya di atas daripada open bearish di posisi ini. Perhatikan, open bearish-nya adalah di posisi ini ya. Nah ini, oke ya, seperti ini. Hati-hati, maka menurut saya di situ bisa menjadikan dominan break ya. Akan terjadi dominan break di posisi ini. Ini akan menunjukkan aksi bullish untuk koreksi untuk GBP USD ya. Maka saya tandain lagi ya, ini adalah area open bearish di posisi ini. Ini yang menjadikan acuan saya hari ini. Kalau sampai di time frame daily betul-betul terjadi breakout di area 1.23643, maka saya pastikan pergerakan GBP USD
ya, dari hari Rabu, Kamis dan seterusnya akan terjadi bullish untuk koreksi sampai ada kita menemukan konfirmasi di level area resisten atau area supply. Karena ini posisinya adalah area compression. Ini membentuk sebuah area compression setelah terjadinya impulsif bearish. Itu perkembangannya. Sekarang kita akan cek di time frame 4 jam ya. Nah, di time frame 4 jam memang cukup lama ya pergerakan daripada GBP USD ini membentuk sebuah pergerakan channel ya, atau ascending channel. Ini adalah ascending channel, pergerakan turun dalam range trendline bawah dan trendline atas yang sama membentuk pola penurunan seperti ini. Dan kalau kita perhatikan ini gambaran kita kemarin ya. Nih, sebentar saya rapikan sedikit. Nah, ada batasan dari zona sell dan zona buy. Perhatikan. Sebentar, saya sedikit merapikan. Nah, di hari kemarin sudah saya sampaikan, karena pergerakan kemarin masih membentuk sebuah rekonsolidasi ya, karena market sesi Amerika libur, tidak ada dorongan yang cukup kuat baik bullish ataupun bearish. Tapi sesi Asia ini menarik sekali, ada bullish terjadi ya dari sesi Asia sampai dengan pukul 9 pagi ini ada impulsi bullish. Jika mana candle 1 jam ke depan ya, ini kan baru berjalan di time frame 4 jam ini, dari jam 8 nanti akan berganti sampai jam 12 siang. Artinya 4 jam lagi dari posisi pukul 12.00 kalau candle 4 jam ini berhasil break di atas open 23716 break di atas level tersebut, maka menunjukkan aksi penguatan terjadi. Dan area ini nanti kita akan cek di time frame yang lebih kecil, area supply, apakah ada potensi area entry untuk kita bisa sell, karena sebelumnya order block time frame 1 jam di posisi ini sudah diambil ya. Nih ya, sudah kena di posisi ini dan terjadi penurunan. Oke, sekarang kita akan cek dulu di time frame 1 jam apakah mekanismenya masih sama, karena masih ada zona sell dan zona buy di area supply ataupun area demand. Oke, sekarang kita akan atur dulu sebentar seperti ini. Kita akan lihat perkembangannya. Bentar ya, kita rapikan dulu. Ini adalah zona sell berkisaran antara 1.24691 sampai dengan 1.24350. Dan ini adalah zona buy-nya. Oke, memang posisinya masih belum sampai area sini ya. Masih belum ada area sini. Saya rapikan dulu. Oke, ini adalah order block yang ada di time frame 1 jam. Berkisaran antara 1.22.860 sampai dengan 1.22.738. Oke. Nah, Anda bisa lihat dari posisi sebelumnya memang berhasil ya ngambil posisi ini. Ini terjadi target breakout saya sudah diambil ya. Dan kemudian dia terjadi penurunan, ada order block time frame 1 jam ini ya, diambil posisinya ya. Terjadi penurunan dan saat ini akan menguji sekali lagi, yaitu area yang tentunya menjadikan acuan apakah mampu berhasil break di atas trendline untuk menuju area zona sell ya. Di posisi ini adalah zona sellnya. Ini masih menjadikan acuan saya di level yang saat ini saya masih menunggu di posisi tersebut. Tapi kalau kita lihat dorongan terjadi ya dari trendline ini semua terjadi penolakan, maka adapun nanti terjadi liquidity ya di posisi ini, bisa juga coba saya akan turunkan lagi aja di time frame yang lebih kecil. Saya masih penasaran dengan area yang di posisi order block time frame 1 jam tersebut yang sudah diambil. Oke, ternyata memang ini ya posisinya. Oke, saya melihatnya di atas daripada order block tersebut. Di sini ada, ini sih sebenarnya sudah diambil ya, diambil di sini. Ya memang kalau kita lihat area terkuatnya itu ada di posisi di atas ya. Memang di atas ini yang menjadikan acuan yang paling kuat gitu loh. Ya karena sebelum-sebelumnya di area ini rata-rata sudah diambil semua gitu. Tinggal satu hal di posisi ini nih. Ya ini kan sebenarnya kalau kita tarik yang ini adalah order blocknya. Nih
Ya, ini posisinya juga apakah ini akan terjadi penurunan, karena saya tadi sudah sampaikan sama teman-teman ya, bahwasanya area ini mendekati open bears ya. Itu ada open bears. Ini ada order block, ada area supply di posisi ini. Ya, oke, sebentar. Nah, di area tersebut ini sudah sampai di area tersebut ya, tapi coba sebentar, saya masih mencari. Ya, ini ada yang paling bisa dijadikan acuan yang lebih tinggi ya di kisaran ini. Coba nanti cek di area 1.23951 sampai dengan 1.23822. Saya akan menjadikan acuan pemantauan karena level ini dekat dengan open bears-nya gitu loh. Kalau tadi saya katakan di time frame 4 jam kalau area ini di breakout, oke, maka sebenarnya menunjukkan aksi kenaikan berlanjut gitu loh. Ya, kenaikan berlanjut. Tapi kalau memang nanti di time frame kecil ada perubahan ya di sini, konfirmasi baik single pattern, double pattern atau triple pattern berkisaran antara 1.23951 sampai dengan 23822, besar kemungkinan area ini akan terjadi reject di posisi ini ya, tepat di trendline ini. Bisa sell kalau sampai ada konfirmasi bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down di posisi tersebut bisa sell, maka targetnya minimal aja sampai dengan area 50% daripada pembentukan channel ini gitu, bearish channel ini ya. Itu yang perlu diperhatikan areanya ya. Jadi ini gambaran saya untuk GBP USD. Oke, sekarang kita akan cek lanjutnya adalah USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame daily. USD Jepang Yen menurut saya memperpanjang kenaikannya ya, atau bullishnya posisinya. Tidak ada konfirmasi sama sekali, bahkan di hari Senin kemarin membentuk long legs doji ya. Nih, artinya buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang meskipun mendekati order block time frame D1. Tapi di posisi ini, dari sesi Asia saat ini sedang berjalan, ini ada candle bearish. Maka jika mana ini posisinya berhasil break, ini untuk hari ini ya. Sebentar saya tandain dulu. Open bulls, ini kan ada open bulls di posisi ini ya. Kalau candle open bulls ini ya, opennya ini di breakout dan harga close di bawah daripada 140.04, maka menunjukkan aksi bearish untuk koreksi untuk market USD Jepang Yen. Kalau candle daily ini benar-benar close di bawah open bulls ya, maksud saya 140.04. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam, oke, ada dorongan seller. Memang posisi saat ini ya, ada terjadi bearish untuk koreksi. Tapi sebentar, saya ada tertarik untuk tarik garis ya, yang sesuai. Sebentar, apakah ini sesuai atau tidak? Oke, saya kayaknya yang ambil yang posisi ini, yang swing terakhirnya ini. Nah ini, ya ini adalah swing terakhirnya ya. Oke, ini adalah trend lainnya. Maka kalau saya perhatikan, dengan adanya pergerakan seperti ini yang saya sampaikan kemarin ya, dia turun ya, sekarang kan mendekati 50% nih ya. Ini kan harusnya bisa buy kalau ada konfirmasi, tapi konfirmasinya itu ada di sini nih, ada bullish engulfing dan dia naik tapi tidak banyak gitu loh. Kalau kita lihat strukturnya bearish untuk koreksi, ini seperti membentuk wave ABC ya. Ini wave ABC. Jadi wave ABC itu seperti ini ya, dari posisi ini ya, ada bearish engulfing menunjukkan aksi penurunan. Ini wave A, ini wave B ya, dan saat ini menuju wave C. Dan saya mendapatkan target wave C ini itu tepat berada di trendline dan di area demand, di mana di sini ada order block terjadi. Nah, ini adalah order blocknya. Maka area ini saya bisa jadikan acuan untuk buy di wilayah tersebut. Maka saya jadikan zona buy di sini. Tapi sebelumnya saya mau cek lagi ya di time frame 1 jam ya, area ini. Ini adalah zona buy-nya. Menurut saya ini make sense ya. Coba kita cek time frame 1 jamnya. Oke, di time frame 1 jam ya, di area demand, pas di area tersebut. Ini adalah wave ABC ya. Menurut saya sekarang menuju B ke C ya. Ini saat ini menguji kuat area opennya yang tadi saya katakan. Kalau sampai close di bawah ini,
maka nanti kita lihat apakah ada pada penolakan kuat di area trend line ya, di area order block time frame 4 jam, yaitu ada konfirmasi baik itu ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka saya akan buy di sini. Adapun yang di bawah juga masih menunggu adalah area base di posisi ini. Oke, ada kecenderungan bearish untuk koreksi. Ini saya akan tunggu dulu. Pertama, target minimal sampai zona C di area order block time frame 4 jam. Ini akan menjadikan acuan saya. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, saya akan buy di wilayah tersebut. Dengan target tentunya sampai bergerak menuju area resisten tertingginya di 140.918. Nah, area tersebut. Nah, gambarannya seperti ini ya. Jadi tinggal tunggu konfirmasi aja. Kalau tidak ada konfirmasi jangan entry. Kalau ada konfirmasi baik bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, ataupun single pattern, double pattern, atau triple pattern di wilayah tersebut baru bisa buy ya area tersebut. Tapi kalau masih impulsi bearish ya, peluangnya ada di posisi ini. Karena ini adalah follow trend ya, ini adalah follow trend, dan kalau kemarin saya katakan di sini adalah counter trend. Nah, saya katakan ada bearish menuju area golden level 50%. Saya tarik dari titik A sampai dengan titik B, ketemu 50% dan dia turun dan di reject, dia naik ya menuju wave B dan saat ini menuju wave C. Tapi ini masih belum ada konfirmasi adanya kenaikan, maka saya katakan bisa juga akan menuju area zona buy, yaitu di order block time frame 4 jam. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan untuk pair USD siang hari ini. Semoga bermanfaat dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan cocokkan dengan analisa masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.